Dalamnya hati orang siapa sih yang tahu gitu, nggak ada yang tahu pastinya gitu kan, kecuali orang itu sendiri gitu. Terus habis itu sama alam semesta ini yang tahu, Tuhan yang tahu ya kan. Nah di readingan kali ini ya bakalan kita baca ya, kita, aku, dan kamu. Oracle Card Indonesia Soul Story ya, bakalan bahas mengenai apa sih isi hatinya ke kamu yang gak disangka ya. Ayo kita bahas teman-teman ya. Sama di readingan sebelumnya ya, kita bakalan bagi menjadi 3 story ya. You don't need to pick a card, kalian gak perlu yang namanya pilih ceritanya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. 1, 2, 3 ya, story pertama, story kedua, dan story ketiga. Siapa tahu ternyata ya orang yang kamu pikirin ini ya ternyata bukan cuma 1 orang aja, tapi lebih daripada 1 orang. Wah, banyak amat ya. General reading teman-teman, umum buat siapa aja boleh ya, yang mau belajar di sini, yang mau ngelihat dari sudut pandang yang luas, bukannya sepetak aja dilihat dari sudut pandang kamu ya, tapi dilihat dari sudut pandang yang luas. Siapa tahu dengan seperti itu kita sama-sama belajar ya. Timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya, sama siapa aja juga boleh, oke? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke ya, di cerita kamu dan dia ya, seperti di story yang pertama ya, story yang pertama buat kamu. Nah, oke ya, silahkan berpikir berpikir. Lepaskan pikirannya aja ya, lepaskan pikirannya aja. Kita bakalan lihat story yang pertama tentang cerita kamu dan dia. Oke, cerita kamu dan dia itu seperti apa sih? Coba kita lihat ceritanya kamu dan dia. Oke, cerita kamu dan dia ya di story yang pertama ini adalah hubungan yang penuh dengan harapan gitu ya, penuh dengan harapan. Seseorang berharap gitu ya, entah kamu entah dia yang berharap ya, tapi harapannya ini lebih kepada mengharapkan sesuatu hal yang sesuai dengan versi yang ada di kepalanya gitu. Jadi dia kepingin misal laki-laki yang sempurna, perempuan yang sempurna gitu kan. Dia kepingin banget yang namanya melihat kamu sesempurna apa yang ada di pikirannya. Jadi kadang-kadang ini jadi hubungan yang melelahkan buat kalian gitu ya. Jadi ada cerita-cerita seperti ini. Jadi akhirnya malah antara dia gak bisa terbuka sama kamu ya, antara kamu juga akhirnya jadi susah ya terbuka gitu, karena ya memang ada tuntutan di sini untuk kamu tuh atau dia ya lebih sempurna menurut versi dari pikiran kalian masing-masing. Jadi ini hubungan yang melelahkan ya. Lalu juga ini susah untuk jadi apa adanya, dianya susah jadi apa adanya, kamunya susah juga buat apa adanya gitu. Jadi semacam hal yang membuat pada akhirnya kalian itu jadi nggak bisa diri sendiri, jadi nggak bisa jadi diri kalian sendiri ketika kalian bersama ya, seperti itu. Ada kebosanan dan ada kejenuhan ya di sini ya, di hubungan kalian ini. Hubungan yang seperti ini ya, hubungan yang selalu mendambakan kesempurnaan dari pasangan masing-masing. Selalu ada tuntutan, selalu ada yang salah ya, seperti ini pada akhirnya malah jadi hubungan yang sangat melelahkan. Dan pada akhirnya nggak ada ujungnya gitu, nggak ada yang mau berubah soalnya gitu kan ya. Cerita seperti ini ya teman-teman ya di story yang pertama tentang kamu dan dia. Lalu selanjutnya ya kita bakalan lihat ya, dia ini typically orang yang seperti apa sih ya, ciri-cirinya ya seperti apa. Ini kalau dilihat di sini ada balance. Ini orang yang adil, saklek banget orangnya ya. Saklek banget orangnya. Lalu juga pembela keadilan banget. Jadi dia nggak suka kalau misalkan ada orang lain atau siapa gitu kan ya diperlakukan nggak adil tuh, dia bakalan belain banget gitu. Ya ini bisa jadi orang baru ya teman-teman ya, bisa jadi orang baru. Dan kalau misalkan dilihat di sini ciri-cirinya ya, selain dia kaku banget orangnya kaku, terus abis gitu emosi, agak sedikit emosian, apalagi kalau misalkan kesenggol banget gitu kan ya, wilayah ketidakadilannya. Dia kaku banget, tegas orangnya ya, traumanya juga cukup banyak ya. Sebenarnya dia orangnya cukup romantis, cuman
gengsian orangnya ya, orangnya gengsian, terus ya agak-agak kaku lah teman-teman ya. Jadi gengsiannya tuh model kalau misalkan kesenggol dikit itu bisa marah gitu, padahal mungkin nggak kayak gitu juga gitu ya dalam hatinya dia ya. Ini kurang lebih ciri-cirinya dia dan orang baru apa orang lama ya, seperti ini. Lalu kita lihat ya isi hatinya yang sebenarnya sama kamu, yang kamu tuh nggak sangka tuh apa sih ya. Coba isi hatinya yang sebenarnya yang kamu tuh nggak sangka ya. Coba kita lihat isi hatinya, apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku. Alright. Ada Blood Angel ya, ada Blood Angel, ada I Search on the Uprising Wave of Love, dan juga ada Passion of for Purpose ya. Kita ke Blood Angel dulu ya teman-teman ya. Isi hatinya dia yang sebenarnya ya, dia berharap kamu tuh sempurna seperti apa yang dia pikirkan gitu. Ada beberapa hal yang dia harapkan gitu, cuman dia mau ngomong sama kamu kadang-kadang tuh takut, dia kepingin versi yang lebih baik daripada kamu, tapi ntar takutnya kayak menuntut dan kayak nggak bersyukur gitu, kayak komplain terus gitu ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Walaupun kalau dilihat tadi dari ciri-cirinya ya dia komplain terus sih gitu kan ya, selalu maunya kamu tuh maunya diatur, padahal mungkin bukan diatur ya, tapi dia selalu mengharapkan versi yang baik dan dia percaya bahwa kamu tuh bisa jauh lebih baik daripada yang sekarang ini ya, seperti itu teman-teman ya. Dia mencoba untuk mengendalikan sih, kepingin banget yang namanya dia dapat seseorang itu yang jauh lebih baik gitu, kepingin yang mungkin karena pernah trauma ya dalam hidupnya dia, jadi dia kepingin semua itu bagus lah ya, sesuai dengan versinya dia. Cuman malah jadi menjadikan apa ya, pasangan itu kan nggak bisa yang namanya kita atur sesuai dengan mannequin gitu kan ya, sesuai dengan patung ya. Kepinginnya dipakein baju apa dia akan menjadi seperti apa, kan nggak bisa, karena kita bergerak ya, kita dinamis, kita punya yang namanya perasaan. Nah dia tuh maunya kamu tuh sesuai dengan versinya dia gitu ya, seperti itu. Dan seringkali dia kecewa gitu, dan membuat pada akhirnya dia jadi nggak semangat gitu ngejalanin hubungan sama kamu ya, seperti itu sih teman-teman. Jadi ini adalah apa yang pingin diungkapkan sama dia. Dia kepingin yang namanya versi terbaik dari kamu, dia kepingin yang namanya kamu tuh lebih baik daripada sekarang ini ya, tentunya sesuai dengan versinya dia ya teman-teman ya, tentunya sesuai dengan versinya dia. Lalu apa sih sebenarnya yang diharapin dari kamu ya? Apa yang diharapkan dari kamu? Kita coba lihat teman-teman ya, apakah yang diharapkan dari kamu ini ya? Coba kita lihat. Yang diharapin dari kamu ya dicintai gitu kan. Dia selama ini mungkin merasa nggak dicintai ya, karena ekspektasinya kamu seperti apa dan kayak gimana itu jauh banget lah ya dari apa yang dia harapin gitu. Jadi ya dia kepingin kamu dan dia bisa saling apa adanya gitu, bisa saling mencintai dan gak sibuk dengan ya intinya adalah ya dia merasa gak disayangi sama kamu. Sepertinya nih bahasa cinta kalian tuh gak klik gitu loh, love language yang kalian tuh gak ketemu ya, sepertinya seperti itu. Dia sibuk untuk membuat kamu sempurna menurut versinya dia, sedangkan kamunya sendiri sibuk dengan ya udah gitu loh ya udah gitu, akhirnya ya nggak ketemu gitu. Nah yang diharapin sih seperti itu ya, dia kamu sayang sama dia, kamu membuat dia merasa disayangi ya, lebih kesaling ya seperti itu. Ini adalah story yang pertama ya teman-teman ya, story yang pertama di harapannya dia. Selain disayangi sama kamu ya, ada Arise juga di sini ya, dan juga ada Sacred Heart ya. Untuk keinginannya dia adalah untuk percaya lagi bahwa segala sesuatu hal akan baik adanya, bahwa penilaian dia selama ini adalah hal yang salah gitu kan. Dia kepingin kamu lebih baik ya, ini adalah hal yang memang dia inginkan ya. Jangan sampai nantinya ketika barengan sama dia gitu kan, ada propaganda, ada manipulasi dari sekitarnya, terus kamu terpengaruh gitu. Dia nggak mau kayak gitu, karena seringkali dalam hidupnya dia seringkali ketemu dengan hal-hal
yang seperti ini yang membuat dia pada akhirnya kecewa. Jadi dia nggak mau kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi dia itu berpikir mau menguatkan kamu dari versi terbaiknya dia, dari versi terbaiknya kamu gitu kan, supaya nanti kamu tuh jadinya orang yang kuat, yang kekeh. Kalau dia apa-apain atau diceritain tentang apa-apa tentang dia tuh nggak percaya gitu loh. Tetaplah sama dia ya kayak gitu teman-teman ya. Tapi ya apa ya, ada hal-hal di mana dia itu terlalu mengontrol ya, terlalu mengontrol. Jadi pada akhirnya malah jadi hubungan yang gak alami ya teman-teman ya, seperti itu. Nah dia berusaha sih untuk percaya gitu, tapi ya mungkin butuh waktu ya, seperti itu. Dia ingin percaya sama kamu, tapi masih belum ya, seperti ini. Right, ini story pertama ya teman-teman ya, definitely. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang kedua ya. Cerita kamu dan dia itu seperti apa? Cerita kamu dan dia ya. Di story yang kedua ini kita coba lihat hubungan yang seperti apa ya. Hubungan yang kayak begini, ini hubungan yang susah untuk diekspresikan. Bisa saja ya salah satu dari kalian susah mengekspresikan perasaannya kalian, atau ya mungkin aja ini adalah hubungan yang disembunyikan, hubungan yang gak boleh diketahui sama orang lain ya, seperti itu teman-teman ya. Gak bisa apa adanya, tapi lebih ke ini ya, hubungan yang disembunyikan. Kalau tadi yang story pertama kan enggak ya, enggak ada yang disembunyikan sih ya dari orang lain. Cuman ya kalau yang ini potensi disembunyikan dari orang lain ya, hubungan rahasia ini ada teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat di sini ada transformation ya, dimana ini menegaskan ada hubungan-hubungan yang berbahaya di sini, hubungan yang penuh dengan emosi gitu kan, hubungan yang penuh dengan keterikatan ya, hubungan yang kamu udah tahu bahwa ini adalah hubungan yang nggak baik tapi tetap aja dilanjutin gara-gara nggak bisa keluar dari circle itu ya. Jadi kayak lingkaran setan gitu kan ya, padahal kamu tuh tahu bahwa ini relationship yang nggak bawa kebaikan sama sekali ya buat hidupnya kamu, dan tapi nggak bisa dilepaskan gitu ya. Kamu nih berdua sama-sama nggak bisa move on gitu ya, nggak bisa melepaskan. Aduh kayak gimana dong coba ya. Oke, sekarang kita bakalan lihat teman-teman ya, ini orang baru ciri-cirinya kayak gimana sih, orang baru atau orang lama ya. Sekarang kita lihat orang baru, orang lama, atau orang yang siapapun gitu ya. Kita coba lihat. Ada illusion di sini. Ini orang yang gampang banget terjebak ilusi yang ada di pikirannya sendiri. That's why mungkin dia sering kali terjebak di kayak begini nih ya, hubungan-hubungan yang penuh dengan ilusi, nggak nyata ya, seperti itu. Ada Neptunus di sini. Ini bisa jadi orang lama ya. Orang lama, tapi ini orang yang di dekatnya kamu ya, orang lama, orang dekatnya kamu, jadi bolak-balik kayak begini terus ya, tapi dia selalu ada ya di sebelahnya kamu terus, artinya membayangi setiap langkahnya kamu ya, seperti ini teman-teman. Kalau dilihat ya ciri-cirinya dia ya, ini orang yang gampang banget ya, sebenarnya ini intuisinya tuh tajam teman-teman, cuman dia sering kali terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, jadi benar-benar nggak netral ya. Ini orangnya nyentrik banget ya, that's why mungkin ini yang membuat kamu tuh nggak bisa lepas ya. Dia pun juga nggak bisa lepas gitu. Orang yang mampu berkorban untuk orangnya dia sayang gitu ya, dan punya kesadaran spiritual yang bagus. Sayangnya kebablasan. Jadi seringkali terjebak di ilusi dan sibuk sama pikirannya dia sendiri. Nah karena apa? Karena dia juga suka hal-hal yang berkaitan dengan mistis gitu kan, hal-hal yang nyangkut mistis tuh dia seneng banget ya. Finansialnya oke ya, cuman yang nggak oke tadi ya, seringkali terjebak di ilusi, sehingga seringkali larut dalam mainan-mainan yang hubungan-hubungan yang berbahaya kayak begini ya teman-teman ya. Kan horor nggak sih ya teman-teman ya, seperti ini orang lama ya. Terus sekarang kita lihat isi hati yang sebenarnya ya sama kamu ya, yang kamu tuh sebenarnya nggak sangka. Coba kita lihat isi hati yang sebenarnya yang kamu tuh nggak sangka. Coba kita lihat ada apa, reality. Lalu yang kamu di encompassing hand dan juga ada cosmic heart. Oke, isi hatinya ke kamu ya yang sebenarnya ini ada reality. Dia kepingin ikatan yang jelas sih sebenarnya teman-teman ya. Dia nggak mau ya namanya
nutup-nutupin juga gitu. Dia kepingin ikatan yang jelas, dia kepingin hubungan yang serius dan real sama kamu. Dia kepingin move on ya, nggak kayak gitu-gitu aja dalam hidupnya ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Bagus sih sebenarnya daripada terjebak di hubungan yang ibaratnya berbahaya terus gitu kan ya. Dia kepingin yang namanya punya ikatan yang jelas ya teman-teman ya. Dan dan apa nih coba kita, dia nggak mau yang namanya berada dalam situasi kayak memetik mawar gitu kan, kena durinya dan berdarah ya. Padahal dia tahu bahwa mawar itu indah gitu. Dia nggak mau hanya senang-senang sesaat aja gitu kan, dan nyakitin kamu, nyakitin dirinya dia sendiri ya. Ditutup-tutupin gitu. Dia mau ya ayo gitu, kalau misalkan bersama gitu, aku nggak perlu metik kamu tapi kita bisa bersama gitu. Gimana coba caranya gitu. Dia kepingin lah yang namanya cinta yang benar-benar, cinta yang sejati, cinta yang abadi ya kayak gitu, tanpa menyakiti siapapun. Nah, keinginannya dia seperti itu, pingin serius gitu loh teman-teman ya, pingin serius. Nah cuman ya memang ya ada beberapa hal yang membuat dia jadi kehilangan harapan gitu. Dia cinta sih, cintanya tulus teman-teman, cintanya tulus walaupun ini hubungan-hubungan yang nggak mungkin ya, hubungan yang berbahaya, tapi cintanya dia cukup tulus teman-teman. Cuman ya kayak gini, dia tahu bahwa ini adalah akan jadi never ending story, jadi dia mau yang oke lah udah gitu ya, udah gitu. Ini keinginannya dia sih teman-teman ya, isi hatinya dia yang sebenarnya, karena dia udah merasa capek lah ya kayak gitu. Lalu apa yang diharapin dari kamu ya, apa yang diharapin dari kamu? Ini bisa jadi cerita yang tragis gak sih? Yang diharapin dari kamu, yang diharapin dari kamu adalah kejelasan ya, kejelasan. Ada vision di sini. Lalu kita lihat ada apakah ya, The Dissolving Light, lalu juga ada Hand of Fatima ya. Kita lihat dulu yang dari vision ya. Dia kepingin apa yang diharapin dari kamu ya, apa yang diharapin dari kamu tentunya adalah tujuan yang jelas. Dia nggak mau terjebak lagi di toxic relationship ya. Dia mau fokus ke hubungan yang punya rencana dan jangka panjang dan untuk selamanya ya, dia seperti itu. Lalu The Dissolving Light ya, The Dissolving Light, kita lihat di sini apa sih yang diharapin dari kamu ya, untuk apa, untuk melepaskan kepura-puraan ini. Dia nggak mau ya, dia mau banget yang namanya mengakui perasaannya dia gitu, dan dia mau berani gitu loh teman-teman ya. Ini bagus sih ya, dia mau berani ngadepin semua resikonya ya, which is mungkin ada hal-hal dimana kamunya juga ragu-ragu gitu kan ya. Dia merasa bahwa ya udah gitu, kalau emang kamu terbaik untuk dia ya, apapun yang terjadi pasti akan apa ya, akan bisa bersama gitu. Jadi dia siap sih sama resikonya, tapi kalaupun enggak ya udah ya, dia juga akan mau melepaskan dan memilih yang terbaik untuk hidupnya dia. Jadi intinya dia mau move on lah ya, seperti itu ya. Ini yang diharapin dia sih ya di story yang kedua, which is ini bagus sih teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bakalan lihat di story kamu yang ketiga ya. Di story kamu yang ketiga seperti apa? Story kamu yang ketiga, cerita kamu dan dia ya, cerita kamu dan dia seperti apakah? Hubungan dengan komitmen ya, hubungan dengan komitmen, tapi ini hubungan yang gak gampang ya, hubungan yang gak gampang teman-teman. Hubungan kalian menjalin satu komitmen ya, tapi hubungan yang gak gampang sekali lagi, karena ya kalau misalkan dilihat di sini ada spiritual ya, di sebelah kiri dan kanan, spiritual dan power ya teman-teman ya. Ini bisa saja mengindikasikan hubungan yang celahnya banyak ya, celahnya banyak. Karena apa gitu? Karena bisa jadi kalian itu apa ya, kaku ya, sama-sama kakunya, gampang banget yang namanya saling menyalahkan gitu ya. Jadi tapi nggak bisa lepas juga gitu, karena ada komitmen di sana ya. Jadi secara komunikasi ada problem juga gitu, tapi kalian berkomitmen ya, artinya punya komitmen berdua. Cuman seringkali nyalain satu sama lain gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, ini orang baru ya atau orang lama, terus ciri-cirinya dia kayak gimana ya. Oke, ini Sun. Jadi kalau dilihat ya, Sun ini bisa jadi orang baru ya, bisa jadi orang baru. Terus habis gitu tipikalnya orangnya egois banget ya, egois, nggak mau kalah ya, egois. Terus
Habis gitu berani ya, orangnya harus diperhatiin terus, jadi suka jadi pusat perhatian ya. Bisa galak bisa tenang teman-teman ya, tergantung sama situasi dan kondisi yang dibutuhkan ya. Cuman nih orangnya tanggung jawab ya, tanggung jawab. Usianya sama ya, lebih tua juga mungkin teman-teman ya, maskulin orangnya. Kalaupun cewek atau cowok nih orangnya maskulin ya, hangat ya, cukup berani seperti itu. Lalu udah ya, egois ya. Egois, orangnya egois banget. Lalu kita lihat isi hatinya yang sebenarnya, yang kamu nggak sangka ya, isi sebenarnya, isi hatinya yang sebenarnya, yang kamu tuh nggak nyangka. Coba kita lihat ya, ada divine discontent, lalu juga ada komitmen. Isi hatinya ini ada secret, ada banyak hal yang dia tutupin sih teman-teman ya, ada banyak hal yang dia tutupin ya dari kamu, ada rahasia-rahasia dalam hidupnya dia yang dia tutupin ya. Ini karena misterius banget sih ya orangnya. Nah tapi apa ya, dia itu masih terjebak di hubungan masa lalunya ya, jadi masih sering compare gitu kan ya, antara kamu sama orang lain ya yang ada di masa lalunya dia. Ini capek banget gak sih diginiin ya, dibanding-bandingin gitu kan ya. Tapi ya dia kepinginnya sih dia jadi role modelnya itu yang dulu-dulu gitu loh teman-teman ya, si ini si itu, si ini si itu, ya udah gitu kan ya. Tapi nggak diomongin juga gitu ya, seperti ini. Lalu dia tuh mengharapkan kamu tuh seperti apa yang ada di pikirannya dia, tapi ternyata jauh daripada apa yang diimpikan gitu ya. Dia pinginnya kayak si A gitu, tapi ternyata ya jauh banget ya, boro-boro mendekati gitu, enggak juga gitu. Padahal mungkin ya alam semesta mengirimkan kamu ke dia supaya dia belajar, tapi dia nggak mau belajar ya, maunya yang model sama gitu kan, nggak ada variasi amat nih. Ya kayak gini loh teman-teman ya, jadi dia tuh maunya seperti itu, dan selalu ingin menjadikan kamu itu seperti yang dulu-dulu gitu ya. Kalau di story yang pertama tadi kan kepinginnya menjadikan pasangannya itu seperti apa yang di pikirannya dia ya, sempurna seperti pasangannya dia supaya kuat dan bla 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 bla. Kalau yang ini enggak, ini dibandingin sama yang lama ya, seperti itu. Jadi yang selalu harus jadi seperti ini, harus seperti itu ya. Ini yang menjadikan kamu tuh perang terus gitu kan, adu mulut terus nih, kayak begini ceritanya ya. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih yang diharapin dari kamu yang sebenarnya ya. Apa yang diharapin dari kamu yang sebenarnya. Coba kita lihat, The impossible made possible. You who show you the way. Lalu juga ada family. Oke, ini ya sesuai ini ya. Jadi ada family di sini. Apa yang diharapin ya? Supaya kamu tuh bisa diterima sama keluarganya dia gitu. Supaya kamu itu bisa yang namanya jadi orang yang seperti family-nya harapkan gitu. Karena mungkin yang dulu-dulu gitu kan ya. Yang dulu-dulu itu udah diterima tapi putus juga gitu. Jadi dia tuh berusaha menjadikan bahwa kamu tuh sama baiknya dengan dia gitu. Kamu tuh sama kerennya sama dia gitu ya. Seperti itu sih dia masa lalunya dia gitu. Tapi kan ini kan wah ini jadi capek ya kalau kayak gini ceritanya. Tapi ya itulah yang diharapkan dia dari kamu gitu, supaya bisa diterima. Jadi dia malah aneh ya, malah ngeblok dengan ketakutannya dia sendiri kan ya. Dia punya mental block yang luar biasa, mensabotase dirinya dia sendiri gitu. Padahal mungkin aja keluarga dia nggak kayak gitu banget gitu ya. Bisa aja nerima kamu apa adanya kan, bisa jadi, nggak harus gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini cuman ketakutannya dia aja sih ya, harapannya dia sih supaya kamu tuh jadi versi yang dari yang lama tersebut gitu ya. Tapi padahal ya ini cuman pikirannya dia doang gitu ya. Dia bingung-bingung sendiri, padahal gak ada yang perlu dibingungin ya. Dia sibuk melogikakan semua hal, tapi malah banyak kehilangan momen sama kamu ya. Seperti ini harapannya dia kayak gitu tuh teman-teman ya. Ya. Seperti itu ya di readingan kali ini ya, di story 1-3. Semoga kalian bisa memetik hikmahnya seperti apa, isi hatinya ke kamu yang kamu selama ini nggak sangka ternyata seperti itu gitu ya. Alright, untuk apapun yang diinginkan orang lain ya dari kamu,
ingatlah satu hal, bahwa versi terbaik dari diri kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi ya, bukan gak mau dengerin orang lain, tapi kamu sendiri yang tahu versi terbaik, potensinya kamu seperti apa. Jadi jangan berubah hanya karena orang lain dan membuat kamu gak nyaman, tapi berubahlah karena kamu mau berubah sendiri. Right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mengendaki readingan per zodiak, silahkan meluncur ke Oracle Card Indonesia ya. Tanpa Soul Story, Oracle Card Indonesia. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.